tried so hard and got so far. Bab 606. Kamu tidak mau masuk? Tanya Arjuna secara naluriah. Dewi mengerutkan kening, kemudian berkata dengan dingin, "Ketika kamu dan Naila melakukan itu, aku sudah bintitan. Apakah kamu tidak takut aku menusuk senjata dengan bintitanku hingga tak bisa berdiri? Apakah gadis ini kejam atau humoris? Aku beritahu, kamu begitu galak pasti sulit untuk mendapat suami." Setelah berkata demikian, Arjuna bergegas masuk ke aula dalam. Dia harus cepat karena gadis ini mempunyai pedang lembut yang tersembunyi di tubuhnya. Kalau dia benar-benar marah, dia pasti akan menebas Arjuna. "Tuan!" Begitu Arjuna melangkah ke aula dalam, suara lembut dan menyenangkan terdengar dari depan. Begitu mendongak, terlihat Intan yang mengenakan pakaian indah, berjalan ke arah Arjuna dengan langkah-langkah kecil. "Hormat kepada Tuan." Selir bijaksana tidak perlu repot-repot. Arjuna buru-buru membungkuk untuk menopang Intan yang berlutut di depannya. Tetapi ketika tangannya hendak menyentuh Intan, dia tiba-tiba membeku. Meskipun dia dan Intan sudah memiliki hubungan fisik, dia bukanlah Kaisar Bratajaya. Dia juga bukan suami sah Intan. Intan sangat tenang dan percaya diri. Dia meletakkan tangannya di tangan Arjuna untuk berdiri. Suasana benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya Dewi menyeretnya ke semak-semak, tidak ada cahaya lilin di semak-semak itu. Meskipun mereka dapat melihat wajah masing-masing di bawah sinar bulan, wajah mereka tidak terlihat jelas. Mereka tidak dapat melihat satu sama lain dengan jelas. Rasanya lebih seperti mimpi yang indah dan membekas daripada melalui malam pertama. Sudah lama tidak bertemu. Selir bijaksana lebih cantik dari sebelumnya. Arjuna merasa canggung sehingga berbasa-basi. "Terima kasih atas pujiannya, Tuan." Intan tampak malu-malu dan suaranya lembut. Kepribadiannya mirip dengan Daisha, tetapi rasanya berbeda. Daisha lembut dan manis, sementara Intan elegan dan jernih. "Tuan." Intan menundukkan kepalanya dengan malu-malu, suaranya lembut dan kecil. Dia berbalik, berjalan ke tempat tidur dengan langkah-langkah kecil, duduk di tepi tempat tidur, kemudian sedikit membuka bibir merahnya. "Waktunya singkat, ayo kita mulai." Dengan canggung, "Hari ini kita duduk saja, duduk saja." Sebelumnya terpaksa, kali ini berpura-pura saja. Intan bukanlah Naila, Arjuna tidak ingin menyakitinya. "Duduk saja." Intan tiba-tiba mengangkat kepalanya. "Aku mengerti." Suaranya lembut disertai rasa kehilangan yang kuat. Ketika dia menundukkan kepalanya, matanya tampak berkaca-kaca. Suasana kembali canggung, ada rasa bosan yang tak terlukiskan. Ada buah-buahan di meja. Kalau bosan, Tuan bisa makan buah-buahan. "Oh, oke, terima kasih." Saat pandangan Arjuna tertuju pada buah-buahan di atas meja, dia tak dapat menahan diri untuk tidak tertegun. Jeruk keprok, jeruk bali, kurma hijau, delima, semuanya merupakan buah-buahan selatan. Arjuna mengambil sebuah jeruk, mengupasnya, lalu memasukkan sepotong ke dalam mulutnya. Arjuna mengangguk berulang kali, kemudian dengan cepat menelan jeruk. "Selir bijaksana, jerukmu sungguh lezat. Apakah Tuan menyukainya?" Intan, yang duduk di sisi lain tempat tidur, mengangkat kepalanya lagi. Dengan topik ini, dia tampak tidak terlalu kebosanan. "Segar dan manis, tentu saja suka." Arjuna mengatakannya sambil mulai mengupas yang kedua. "Ibuku yang mengirimnya." "Oh, ibunya Selir bijaksana berasal dari selatan?" "Ya, ibuku berasal dari kota Rawapati. Kalau kamu suka, aku akan meminta seseorang untuk memberitahu ibuku agar mengirimkannya ke rumahmu." Tidak perlu merepotkan ibumu. Ibuku pasti tidak akan merasa terganggu dengan hal itu." Intan berdiri, kemudian datang ke hadapan Arjuna. Dia berlutut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat hal ini, Arjuna buru-buru meletakkan buah yang ada di tangannya, kemudian membungkuk untuk membantu Intan. "Selir bijaksana, apa yang kamu lakukan? Jangan begini." Bab 607. Dia adalah seorang selir, sedangkan Arjuna adalah seorang menteri. Tidak sesuai aturan. Intan tidak berdiri tetapi malah berlutut lebih rendah. "Tuan, aku harus bersujud di sini.
Aju mewakili seluruh keluargaku berterima kasih karena sudah membantu. Selir bijaksana terlalu serius. Bukan aku yang menyelamatkan kalian, tapi Paduka Kaisar. Tuan terlalu rendah hati. Bukankah itu ide Tuan untuk mengunjungiku meskipun ada halangan dari Yuda? Arjuna sebenarnya agak takut menatap mata Intan. Matanya yang indah bersinar akan kecerdasan, seolah-olah mampu menyentuh hati orang secara langsung dan bisa melihat kebohongan. Itu memang saranku. Tapi aku hanya meminta Paduka Kaisar untuk berpura-pura. Aku tidak menyangka dia akan membiarkanku. Arjuna menggaruk kepalanya karena malu. Aku tidak bermaksud bersikap tidak sopan padamu. Selir bijaksana. Kamu, keputusan Paduka Kaisar tepat. Kumohon. Intan menggigit bibirnya pelan, mengumpulkan banyak keberanian, lalu lanjut berkata, terserah bersikap tidak sopan. Hah? Ini Arjuna merasa sulit untuk melakukannya. Selain melanggar aturan, dia juga merasa tidak enak hati. Ayah dan kakak Intan, terutama Galang, selalu berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Arjuna. Akan tetapi, pada akhirnya dia malah mempermainkan adik Galang tanpa memberinya sebuah status. Hal ini sungguh tidak pantas. Apakah Tuan tidak menyukaiku? Benar juga, aku kotor. Tanpa menunggu jawaban Arjuna, Intan lanjut berbicara pada dirinya sendiri. Dia menundukkan kepalanya dengan kecewa. Di luar jendela, angin masuk, bertiup ke tubuhnya. Intan tampak kasihan. Dia seperti boneka cantik yang rusak. Aish, tidak. Kenapa kamu punya pikiran seperti itu? Kamu kotor dari mana? Aku sudah memeriksanya hari itu. Kamu sangat bersih. Arjuna sedikit panik ketika menjelaskannya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghibur perempuan. Ekspresi bingung Arjuna membuat Intan menutup mulutnya dan tertawa kecil. Akan tetapi, ketika dia memikirkan kata-kata Arjuna selanjutnya, wajahnya tanpa sadar memerah lagi. Maksudku, kotor karena aku pernah bekerja di Departemen Pencuci Pakaian, bekerja sebagai dayang istana. Orang-orang yang berkuasa dan kaya di ibu kota umumnya memandang rendah wanita yang melakukan pekerjaan kasar. Bekerja bukanlah hal yang mulia atau rendah. Memangnya kenapa kalau kamu pernah bekerja sebagai pembantu? Jangan konyol, kamu sama sekali tidak kotor. Sebaliknya, setelah bekerja keras, kamu memiliki kulit yang sehat yang tidak dimiliki wanita lain. Setelah tiba di ibu kota, Arjuna mendapati banyak istri dan anak perempuan orang kaya dan berkuasa dalam kondisi lemah dan sakit-sakitan. Arjuna benar-benar tidak menyukai wanita semacam itu. Kalau Tuan tidak keberatan, kenapa Tuan tidak menginginkanku? Intan menundukkan kepalanya dengan memelas. Aku? Tuan. Intan tiba-tiba memegang tangan Arjuna, matanya yang besar berkaca-kaca penuh permohonan. Aku kesepian di harem, tolong beri aku seorang anak. Arjuna tidak berhasil membantu Intan berdiri, Intan terus berlutut di depannya. Setelah mengatakan soal anak, Intan tiba menundukkan kepalanya. Kamu, Intan tiba-tiba menundukkan kepalanya di sana, membuat Arjuna takut. Waktu berlalu setiap detik. Arjuna merasakan darah di tubuhnya mengalir makin deras. Ih! Suara rendah dan serak keluar dari tenggorokannya. Selir bijaksana. Pan, apakah seperti ini caranya? Apakah aku melakukannya dengan baik? Wajah Intan memerah dari pipi hingga telinganya, bibir merahnya digigit hingga berdarah ketika dia berbicara. Ketika ibunya datang ke istana, Intan meminta ibunya membawa seorang gadis dari rumah bordil untuk mengajarinya. Agar dapat merebut hati kaisar dan segera melahirkan seorang anak kaisar, para selir di harem akan diam-diam meminta keluarga ibu mereka untuk mendatangkan pelacur-pelacur yang hebat ke istana untuk mengajari mereka cara menyenangkan kaisar. Sejak anaknya masuk istana sebagai permaisuri, Yuda mengirim 5 atau 6 pelacur dari rumah bordil untuk Naila. Bab 608. Baik-baik sekali. Darah Arjuna mendidih. Bagaimana mungkin itu buruk? Kalau begitu Tuan, berikan padaku. Intan menggigit bibirnya lagi. Mungkin karena malu, kali ini kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Arjuna menempelkan tangannya di bibir Intan. Dasar bodoh, jangan menggigit lagi.
Kalau kamu menggigit bibirmu lagi, bibirmu akan berdarah. Dan jatuh ke dalam pelukan Arjuna. Miliki aku. Di sini, aku sudah menyuruh Ayla untuk mengganti spray. Sebelumnya, mereka melakukannya di atas rumput. Intan punya kesukaan khusus terhadap melakukan hal itu di tanah. Maaf membuatmu menunggu lama. Saat kembali ke aula harmoni tertinggi, Arjuna meminta maaf kepada Dewi. Dia telah berjanji pada Dewi bahwa begitu waktunya tiba, dia akan pergi. Tak disangka malah begitu lama. Semua karena Intan yang terlalu antusias. Dewi berkata dengan tenang, "Aku tidak marah. Kamu harus memberinya seorang anak. Selir bijaksana membutuhkan seorang anak untuk menemaninya." Kita Dewi berhenti sejenak sebelum lanjut bicara. Kita juga membutuhkan anak darinya. Dengan adanya anak, kita baru benar-benar bisa mendapatkan dukungan dari keluarga Ardian. Galang membela Arjuna sekarang hanya karena dia mengagumi Arjuna yang cakap. Jika dia benar-benar ingin membuat Ardian terkesan, mereka harus menjadi keluarga. Anak Nik adalah penghubungnya. Kamu sudah lelah hari ini, istirahatlah lebih awal. Arjuna ketakutan. Ini adalah pertama kalinya Dewi berbicara kepadanya dengan begitu lembut sejak dia masuk ke istana. "Aku suka kamu yang lembut," komentar Arjuna sembari mengulas senyum. Tubuh Dewi tiba-tiba membeku. "Cabul, siapa yang ingin kamu menyukaiku?" Pagi hari, begitu melangkah ke dalam aula pertemuan, Arjuna merasakan bahwa suasana hari ini sangat berbeda. Sangat menekan, rasanya akan terjadi masalah besar. Paduka Kaisar. Begitu Dewi duduk, Tama buru-buru melangkah maju, lalu berkata, "Aku punya sesuatu yang mendesak untuk dilaporkan." Tama benar-benar cemas saat ini. Dia datang dengan kecepatan penuh dari perbatasan utara, bahkan membuat 3 ekor kuda mati. Dia akhirnya tiba di ibu kota kemarin. Tak disangka malah libur. Yuda memiliki kekuasaan absolut atas segalanya. Dewi tidak begitu tidak sabaran. Tidak memiliki kemampuan untuk membatalkan hari libur. Karena meskipun dia membatalkannya, Yuda tidak akan datang. Jika Yuda tidak datang, para pengikutnya pun tidak akan datang. Tama, Paduka Kaisar belum berbicara. Ini jelas-jelas bentuk penghinaan terhadap kekuatan Paduka Kaisar. Yuda jelas ingin menekan Tama dan mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Dia berbicara dengan Dewi terlebih dulu hampir setiap hari. Tidak masalah. Dewi melambaikan lengan bajunya. Karena ini masalah yang mendesak, sebaiknya segera dilaporkan. Selain Arjuna dan yang lainnya, semua menteri lainnya, termasuk Yuda, sedikit tercengang. Di aula, Yuda sering memarahi menteri seperti ini, terkadang bahkan lebih parah dari sekarang. Namun tidak peduli pernah berani menyala Yuda. Tatapan suram Yuda dengan cepat menyapu antara Dewi dan Arjuna. Sekalipun Arjuna berhasil memenangkan hati keluarga Ardian dan mengatasi wabah belalang di Kabupaten Madaska, Arjuna tetap hanya seorang penduduk desa. Arga saja tidak bisa melakukannya sebelumnya. Jadi Mahesa, apakah menurutmu kamu bisa bangkit dengan mengandalkan seorang penduduk desa? Sungguh konyol. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, entah penduduk desa itu masih bisa menjaga kepalanya atau tidak. Paduka Kaisar benar. Kapten Tama berasal dari pasukan Serigala. Kurasa dia ada hubungannya dengan situasi militer di perbatasan utara. Situasi militer bukanlah masalah kecil. Kapten Tama harus melaporkannya sesegera mungkin. Tama mengepalkan tangannya erat-erat di sisi tubuhnya, wajahnya penuh kemarahan. Sebagai seorang jenderal militer, dia tidak sebaik Yuda dan kelompok pegawai negerinya dalam hal mengendalikan emosi. Kalau saja dia tidak menderita sebelumnya dan tidak diperingatkan oleh Danis, dia mungkin akan langsung menghajar Yuda. Bab 609. Paduka Kaisar. Tama membungkuk sedikit. Perbatasan utara tiba-tiba dilanda gelombang dingin. Pasukan serigala sangat membutuhkan sejumlah besar pakaian berlapis katun, celana berlapis katun, serta selimut katun. Tiba-tiba dilanda gelombang dingin. Kalau begitu harus segera dikirim. Yuda, tolong tangani masalah ini dengan segera. Dibandingkan sebelumnya, nada bicara Dewi jauh lebih lembut. Sebagian besar kekuasaan di istana berada di tangan Yuda.
Jadi Dewi hanya bisa bersikap rendah. Sebelumnya, Yuda pasti akan mengambil kesempatan untuk mempermalukan Dewi. Tetapi hari ini dia tidak melakukannya. Baik, Paduka Kaisar. Aku akan mengawasi sendiri masalah ini. Saat berbicara, Yuda menoleh ke arah Menteri Pendapatan. Bara, perbatasan utara tiba-tiba dilanda gelombang dingin. Mantel katun, celana katun, dan selimut adalah barang-barang yang menyelamatkan nyawa bagi para prajurit pasukan serigala. Para prajurit yang melawan musuh asing adalah pion utama keamanan nasional. Aku perintahkan kamu untuk mengirimkan 200.000 mantel katun, celana katun, dan selimut ke perbatasan utara dalam waktu 10 hari. 10 hari? Yang mulia, untuk membuat 200.000 mantel berbahan katun, celana katun, dan selimut dalam 10 hari adalah hal yang mustahil. Begitu Bara membuka mulutnya, dia disela oleh Yuda. Segala sesuatunya berubah dengan cepat di medan perang. 10 hari sudah tergolong lama. Seperti yang dikatakan Perdana Menteri Kanan, 10 hari memang lama, gelombang dingin ini datang tiba-tiba. Prajurit pasukan serigala sekarang berpakaian tipis. Beberapa prajurit, tampak serius. Tertidur dan tidak pernah bangun lagi. Mereka mati kedinginan. Pertempuran bahkan belum dimulai, kita telah kehilangan begitu banyak prajurit. Arjuna mendengarkan dari samping, merasa tegang. Radang dingin, mati kedinginan, korban berkurang sebelum perang. Semua mengingatkan Arjuna pada film yang pernah ditontonnya di zaman modern. Para prajurit yang tidak takut mati atau kesusahan berdedikasi untuk membela negara mereka, sehingga menderita radang dingin dan kematian karena pakaian mereka yang tipis. Mereka selamanya tinggal di negara asing, tidak dapat kembali. 7 hari. 7 hari kemudian, 200.000 pakaian berlapis katun, celana berlapis katun, dan selimut berlapis katun harus dikirim dari ibu kota tepat waktu. 7 hari? Bara tampak kesal. Siapa yang berani bicara omong kosong seperti itu? Ketika dia berbalik dan mendapati bahwa itu adalah Arjuna, dia tidak peduli di mana Arjuna berada. Dia langsung berteriak, "Bocah, mentang-mentang telah membantu wabah belalang, kamu menjadi tidak sadar diri ya? 200.000 pakaian katun dalam 7 hari? Memangnya kamu adalah Dewi Tenun yang dapat membuat banyak pakaian katun dengan lambaian tangan?" Bara sangat marah hingga hidungnya kembang kempis. Kalau Arjuna ingin mati, jangan melibatkannya. 7 hari sangat singkat bagi kita, tetapi sangatlah lama bagi saudara-saudara pasukan serigala kita yang ada di utara. Dalam cuaca yang sangat dingin seperti ini, mereka mungkin kehilangan nyawa hanya dalam beberapa jam, apalagi sehari. Arjuna. Tama menitikkan air mata mendengar kata-kata penuh emosional dari Arjuna. Dia telah menderita begitu banyak luka, baik besar maupun kecil, sejak bergabung dengan tentara, sehingga dia tidak dapat mengingat berapa kali dia telah menderita dan hampir kehilangan nyawanya. Namun dia tidak pernah meneteskan air mata. Pada saat ini, air mata mengalir dari matanya. Selama bertahun-tahun dia datang ke ibu kota untuk meminta makanan, pakan ternak, dan pakaian. Tama selalu merasa jijik dengan sekelompok pegawai negeri yang egois. Mereka selalu punya banyak alasan. Nyawa prajurit di perbatasan menjadi hal yang merepotkan bagi mereka. "Jangan memaksakan diri demi gengsi," kata Tama dengan marah. Jika dalam 7 hari bisa diberikan, tentu itu menjadi hal yang baik bagi pasukan serigala. Namun Tama tidak percaya apa yang dikatakan Arjuna. Dia mengira Arjuna mengkhawatirkan prajurit pasukan serigala, sehingga mengatakannya secara impulsif. Alasan dia mengucapkan kata-kata kasar seperti itu sepenuhnya untuk melindungi Arjuna. Meskipun dia tidak peduli dengan urusan istana, dia tahu bahwa Yuda selalu ingin membunuh Arjuna. Galang pun buru-buru berkata, "Inspektur Arjuna, 200.000 mantel katun, celana katun, dan selimut katun bukanlah 5 juta ekor bebek yang sudah jadi tinggal diambil.